Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Anissa Dianti, kemudian rekan saya Selvia, Leoni Sadira, dan juga Rizky Aji Gunandra. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yakni konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap tindakan kita diatur oleh undang-undang yang berlaku. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah berkata, Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Maksudnya, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda, baik dalam hal buruk ataupun dalam hal baik. Nah, perbedaan ini jika terus-menerus terlaksana, nantinya akan bertubrukan. Bertubrukan inilah yang akan menyebabkan pertikaian antar sesama manusia. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah keadilan atau sebuah penegakan hukum. Kemudian Cicero pada tahun 1006 sampai dengan 43 sebelum Masehi juga pernah mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, hal ini sangat jelas mengatakan bahwa hukum adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, bahkan sampai saat sekarang ini. Kemudian ada pun pendapat dari Kranenburg dan juga Subadirman tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Nah, menurut mereka, jika sebuah negara hanya memiliki tujuan negara yakni menjaga ketentraman atau ketertiban, maka negara tersebut masih memiliki tujuan negara yang sempit. Maka tujuan negara tersebut butuh hal yang lebih luas, di mana di samping menjaga ketentraman, negara juga perlu menjaga atau mensejahterakan masyarakatnya. Pendapat dari Kranenburg ini diterima oleh banyak negara-negara modern, bahkan Indonesia salah satunya. Dan juga pendapat dari Kranenburg ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di bagian pembukaan alinea keempat. Teori ini dikenal dengan teori negara kesejahteraan. Kemudian untuk mengatur kekuasaan kehakiman, dibentuklah atau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan juga Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, materi mengenai alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, beberapa teori telah menyampaikan pentingnya hukum. Nah, munculnya permasalahan-permasalahan membuat Indonesia harus menegakkan hukum yang berkeadilan. Untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat, maka Indonesia perlu sebuah hukum untuk mengatur masyarakat-masyarakatnya. Contoh masalah yang dihadapi dalam bidang penegakan hukum yang berkeadilan, yakni masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti masih adanya SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan masih banyak lagi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Selvia. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga yang berjudul Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.
Upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tujuan tersebut, di dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama adalah hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat privat maupun publik, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya adalah unsur penegak hukum. Menurut Gustav Rättsbruch, seorang filsafat dari Jerman, unsur penegak hukum ada 3. Yang pertama adalah keadilan. Penegak hukum harus bersikap adil dalam melaksanakan hukum. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Unsur yang kedua yaitu kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Unsur yang terakhir adalah kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, orang tersebut akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum itu sangat penting di dalam masyarakat. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Sofia. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Leoni. Pada Leoni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi. Materi selanjutnya itu lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum itu ada 3. Yang pertama, kepolisian. Itu alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Serta dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Dan yang kedua ada kejaksaan. Itu Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga bidang penuntutan dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Lembaga yang terakhir yaitu kehakiman. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Serta kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Selanjutnya ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu peradilan agama yang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama. Yang kedua ada peradilan militer, itu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga ada peradilan tata usaha, yaitu mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang terakhir ada peradilan umum, yaitu keadilan pada umumnya. Selanjutnya peradilan umum. Peradilan umum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengadilan negeri, yang istilahnya pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Yang kedua itu ada pengadilan tinggi, itu tugas dan wewenangnya yang pertama itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Yang ketiga itu pengadilan tingkat kasasi, yang disebut juga Mahkamah Agung dan merupakan pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang yaitu memeriksa dan memutuskan. Yang pertama yang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir ada penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Leoni. Materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Aji. Kepada Rizky di Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi D, yaitu tentang argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Di sini banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih perlu ditegakkan. Karena persoalan penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Dan dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Kemudian rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Seperti contohnya di sini masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Kemudian masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Kemudian yang terakhir masih banyak maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Baiklah, langsung saja ke materi E. Di sini tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam esensi dan urgensi, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Kemudian, ketiadaan penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau atau chaos. Kemudian, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, langsung saja kembali ke moderator. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Rizky tadi, maka materi kami pun berakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari kelompok 7. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.